Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Suprono di channel Pak Suprono Belajar Manajemen. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pelayanan prima atau service quality dengan mengambil topik adalah kepemimpinan berorientasi pelanggan. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Oke, jadi di dalam pelayanan prima itu juga tidak hanya masalah dalam pelayanannya, tetapi juga masalah kepemimpinannya. Jadi kadang-kadang itu kalau berbicara masalah pelayanan prima, itu kepemimpinannya itu belum tentu prima kan itu. Kepemimpinannya belum tentu prima. Nah, ini bisa menjadikan masalah kalau ketika kepemimpinannya tidak prima. Oleh karena itu semuanya harus prima. Harus bagus semuanya, harus excellent semuanya, harus maksimal semuanya. Itu adalah dalam pelayanan prima. Jadi, maka di sini kepemimpinan kalau di dalam pelayanan prima itu kepemimpinannya itu harus berorientasi ke arah pelanggan. Jadi semuanya itu mindsetnya adalah ke arah pelanggan semuanya. Jangan sampai tidak ada orientasi ke arah pelanggan. Harus orientasinya pelanggan, 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 pelanggan. Lah bos gimana ya? Bos itu malah ngikuti harus ke arah pelanggan. Nih, jadi harus bisa semua orang dari pucuk pimpinan sampai dengan office boy itu pokoknya orientasinya pelanggan. Nah, supaya bisa seperti itu maka biasanya kalau pelayanan di dalam sebuah perusahaan itu mengadopsi pelayanan prima itu tidak model sistemnya keputusan terpusat. Biasanya keputusannya adalah desentralisasi. Karena di sini prinsipnya harus bisa inisiatif. Lah kalau tidak inisiatif gimana? Lah kalau coba bayangkan kalau tidak inisiatif. Keputusan harus direktur utama. Padahal itu perusahaan cabang kan itu. Perusahaannya cabang, pusatnya di Jakarta, cabangnya di Merauke kan. Keputusan harus direktur utama, bisa dibayangkan itu berapa lama kan? Berapa lama prosesnya? Kan? Pertanyaannya, adakah konsumen yang sanggup menunggu kan? Pak, Bu, mohon maaf, tunggu sebentar. Tak laporkan dulu ke pusat. Kan? Tunggunya berapa lama? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Nggak tahu ya kira-kira gimana? Ya mending pindah ke lain hati kan itu. Jadi harus bisa inisiatif dan harus segera biar bisa direalisasikan. Itu adalah gambarnya seperti itu. Nah, pemimpin yang berorientasi pelanggan ini harus bisa memberikan motivasi kepada bawahannya agar dia bisa melayani dengan baik. Jadi bukan malah wah itu salah kamu, salahnya sendiri. Sudah. Karyawannya kecewa, ingat dulu ya materi dulu awal-awal karyawan itu termasuk itu pelanggan internal. Nah, itu pelanggan internal. Kan kemarin dulu ya kunci sukses dari segitiga kunci sukses pelayanan prima. Segitiga pelayanan prima itu apa? Ada pelanggan, ada karyawan, kan gitu. Lalu profit kan gitu. Pelanggannya puas, perusahaannya tidak laba, apa yang terjadi?
ya tidak terpuaskan juga kan. Kenapa? Perusahaannya kan nanti akhirnya gulung tikar. Pelanggannya oke, profitnya banyak, karyawannya kecewa. Kenapa? Gajinya di bawah UMR. Kira-kira gimana? Bisa pelayanan prima tidak? Tidak. Kan gitu. Makanya di sini pimpinan yang berorientasi kepada pelayanan prima harus bisa memberikan motivasi. Jadi kalau ada karyawannya yang belum bisa melayani dengan baik, dia itu harus bisa memotivasi karyawannya agar bisa melayani dengan baik. Ini harus bisa memotivasi. Nah ini, dan tidak hanya itu, dia juga bisa memberikan contoh. Namanya adalah panutan. Kecuali ya. Kecuali memang perusahaan itu dia sudah men-setting membuat perusahaannya itu adalah perusahaan yang low profile, tidak begitu ketat, santai, tapi dia pelayanannya bukan di face to face-nya, tetapi pelayanannya adalah di dunia maya. Karena dia pelayanannya di mana? Produknya. Nah, dia pelayanan di mana? Produk. Nah, kalau produknya tidak bisa memuaskan, maka ini baru dia mengatakan karyawan saya tidak memberikan pelayanan secara prima. Jadi service quality-nya, pelayanan primanya itu di produk. Nah, kalau seperti itu sudah beda. Jadi orang mau pakai baju bikini, mau pakai baju apapun, itu tidak menjadi masalah. Ini. Jadi itu service quality-nya sana. Nah, sekarang apa yang menjadi indikator kepemimpinan yang berorientasi pelanggan? Indikatornya apa saja? Orang yang bisa memimpin dengan berorientasi pelanggan itu yang pertama harus moment of truth, momen yang tepat. Moment of truth yaitu mencari momen yang paling tepat untuk apa? Untuk memberikan kepemimpinan yang mengarah kepada pelanggan. Nah, kenapa kok harus mencari momen yang tepat? Karena setiap kali tindakan kita di dalam pelayanan kepada pelanggan itu akan memunculkan yang namanya persepsi. Persepsi itu kan sudah di sini adalah yang ada di pikiran. Jadi kalau itu ketemunya adalah kita tidak menggunakan momen yang tepat untuk dalam pelayanan yang berkepemimpinan tersebut, itu yang terjadi adalah pelanggan kita itu ngember. Jadi itu yang terjadi. Kita salah momen. Momennya tidak tepat. Momennya tidak tepat. Nah, misalkan, ini misalkan pas ada pelanggan. Pelanggannya di situ, misalkan ini kita perusahaan jasa keuangan. Perusahaan jasa keuangan, lalu di situ pelanggannya itu dia sudah ngawali bahwa dia itu habis ketipu. Habis ketipu uang sekian, lalu mau kredit ke perusahaan finance atau bank kita lah. Lalu kita tiba-tiba bilang, Bapak Ibu kalau ingin dapat kredit, sekarang ini harus ada jaminan dulu sekian juta. Kira-kira orang tersebut gimana? Ini habis ketipu nih orang. Dia cerita, Mbak, Mas, saya itu mau pinjam karena saya itu habis ketipu. Ketipunya itu 3 miliar. Saya itu untuk butuh modal. Saya punya kekayaan sekian. Nah, saya itu mau pinjam ke bank ini itu adalah karena kemarin tertipu 3 miliar, saya mau pinjam 5 miliar.
Jaminannya adalah harta saya ini. Tiba-tiba kamu sebagai yang pelayanan pelanggan, itu kamu bilang, untuk bisa pinjam itu ada jaminan terlebih dahulu di muka sebelum cair sebesar misalkan taruhlah 100 juta. Kira-kira pelanggan itu gimana? Jadi pinjam nggak? Tidak hanya jadi pinjam, pasti langsung ngata-ngatain, wah ternyata bank itu sangat brengsek semua kan. Orang dia barusan ketipu, kamu suruh ada jaminan uang, dia kan akan mikir, lah ya, apa yakin saya nanti jaminannya, apa uang saya akan cair pinjamannya kan gitu. Atau jangan-jangan malah 100 juta saya hilang kan gitu. Dia habis ketipu. Ini namanya momen yang tidak tepat. Maka di sini ini harus bisa mencari momen-momen yang tepat. Nah, momen of truth-nya untuk pelanggan itu gimana kan itu? Momen of truth-nya itu adalah ketika kita bisa interaksi langsung dengan pelanggan. Itu adalah momen of truth. Kenapa? Jarang sekali ada orang yang bisa interaksi penuh dengan pelanggan face to face dalam jangka waktu yang lama, itu jarang. Biasanya apa? Kadang-kadang itu dibatasi oleh apa? Waktu. Pelanggan itu kadang-kadang terbatas oleh waktu. Waduh, saya ini sedang ada acara. Saya harus segera meeting. Nah, kondisi waktu inilah yang nanti akan membatasi pelanggan tersebut dalam apa? Dalam kita memberikan pelayanan kepada pelanggan. Ini yang menjadi problem. Nah, maka ketika kita bisa interaksi, nah ini kita harus lembut. Ini contohnya. Nah, contohnya ini gambarnya adalah dokter gigi, ya kan? Dokter gigi. Ini kalau langsung dokter gigi, kalau kamu perhatikan, yang pernah sakit itu pasti tahu. Dokter gigi belum apa-apa, ini sudah mulut itu nyonyor terus. Namanya siapa? Oh, kerjanya gimana? Oh, ini sambil dia mempersiapkan, gitu. Oh, ini ngerocos terus. Ini adalah dalam rangka apa? Interaksi dengan pelanggan. Pasiennya dia itu. Biar apa? Biar kondisinya itu pasien itu bisa tenang. Wah, lalu merasa dokternya, wah ini dokter ini perhatian. Dan padahal itu adalah belum tentu dokter itu perhatian. Tapi ini dalam rangka apa? Dalam rangka adalah interaksi biar nanti si pelanggan itu apa? Tenang. Begitu sudah tenang, tiba-tiba sudah selesai kan itu. Sudah Pak, oh sudah. Padahal di sini dongeng di saya dengar. Tapi ini suara mesin dia itu ngerjain gigi itu kalah sama suara dokter itu ngomong. Ngomongnya macam-macam. Wah, nanti ngejarnya ada hobinya, dari hobi itu dikejar. Wow, ini tetap tahu sudah Pak, umur sudah, oh sudah selesai, sudah. Ini adalah caranya itu, yaitu bagaimana caranya setiap interaksi itu melibatkan pelanggan, pelanggannya itu lalu terbawa untuk berinteraksi dengan kita. Nah, supaya kepemimpinan itu bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan maksimal, ini ada siklus. Harus kita explore itu harus kita cari tahu bagaimana pelanggan itu puas. Harus kita membuat setelah tahu, kita agree, kita sepakati, kita eksekusi kan ini. Lalu setelah itu kita deliver, kita istilahnya kita salurkan apa yang menjadi kebutuhan pelanggan tadi. Nah, kalau sudah kita salurkan kepada pelanggan, kita kasih jaminan. Nih. Jadi nih, sekarang kita mulai dari explore. Apa yang perlu kita explore? Supaya
pelayanan kita itu bisa maksimal memuaskan pelanggan. Apa yang perlu dieksplor kan? Yang pertama adalah kecepatan. Maka biasanya di sini harus tanya kepada pelanggan. Kita ketika melayani itu jangan sampai lupa itu kepada pelanggan adalah masalah waktu. Misalkan rumah sakit. Misalkan nanti kamu ada pasien datang ke rumah sakit kamu bagian pendaftaran. Pasti nanti pasien itu akan bilang dulu, Mbak, saya itu mau periksa ini. Kayak gitu. Nah, kalau standarnya yang baku adalah setelah pasien itu sudah bilang saya itu mau periksa. Nah, urutan di sini adalah kita menggali hubungannya dengan kecepatan. Itu adalah misalkan kita spesifikasi ke pasien itu yang paling dirasakan. Kan dia itu ada komplikasi, penyakitnya banyak gini. Yang paling dirasakan itu apa? Dok, ini saya yang paling sakit itu adalah jantung saya. Berarti spesialis jantung. Ini kecepatan. Jadi ini berhubungan dengan waktu, time. Ya. Yang mana yang paling dibutuhkan seperti apa pelanggan kita, inginnya seperti apa kan? Ini adalah gambaran seperti itu. Obat, pasien pengen segera sembuh. Nah, kalau pengen segera sembuh, ini kita harus tanya budgetnya sejauh mana kan gitu. Biasanya kalau obat yang jos itu adalah obat paten. Nah, kecepatan. Hubungannya dengan kecepatan ini nanti perlu tidak kita melakukan inovasi, perbaikan-perbaikan, atau mungkin suatu pengembangan teknologi, pengembangan pelayanan, ini adalah inovasi. Perlu tidak kita melakukan inovasi kan? Nah, di dalam explore ini kita lihat. Nah, kalau kita inovasi itu kita masih kurang, kita butuh orang lain. Kita jangan sungkan-sungkan kalau dalam pelayanan kita bisa melakukan endorse kan itu. Nah, endorse ini tujuannya apa? Untuk membackup pelayanan kita. Endorse ini tujuannya untuk mempercepat pelayanan yang ketika kita itu tidak bisa memberikan pelayanan dengan cepat. Ini. Lalu apa? Kita di dalam explore itu karena kita sudah menggali dari pelanggan, kita harus membuat suatu kepercayaan. Ini kunci membangun kepercayaan. Ketika kita sampai dipercaya, maka yang terjadi adalah itu semua segala sesuatunya itu bisa dieksplor secara maksimal. Ya sudah percaya kok, ya toh? Nah, kalau sudah dapat kepercayaan seperti ini, wah sudah. Sebuah perusahaan dapat kepercayaan dari pelanggannya, itu pelanggan itu butuh apapun, berapapun uangnya, pasti keluar kepada perusahaan kita. Itu karena percaya. Tapi ketika orang sudah tidak percaya satu saja, ya habis itu. Makanya jangan sampai kita itu ketahuan oleh pelanggan itu kita istilahnya tidak capable, tidak bonafit, tidak bisa dipercaya, itu jangan sampai. Harus bisa sampai apa? Pelanggan itu percaya kepada kita. Tentang apapun yang kita lakukan, pelanggan itu harus bisa sampai percaya 100%. Nah, jadi gambarnya seperti itu. Ini adalah persepsi dan dengan explore. Nah, setelah bisa menumbuhkan yang tadi namanya explore tadi, kita bisa tahu
maka kita harus apa? Agree. Agree itu berarti setuju. Siapa yang setuju? Ya setuju adalah pelanggan. Pelanggan itu bisa setuju kepada kita, percaya kepada kita, menggunakan produk kita, menggunakan jasa kita. Itu namanya agree. Ketika kita itu sudah dapat pelanggan, wah ini kita harus jaga ini. Jaga benar. Dijaga jangan sampai apa? Pindah ke lain hati. Nah, ini. Maka kita harus apa? Ketika pelanggan sudah setuju, maka untuk pelanggan yang setuju dengan kita harus bisa memiliki fleksibilitas. Kita harus fleksibel. Jangan sampai apa? Kita kaku. Harus ini, jangan. Harus fleksibel. Fleksibilitas pada pelanggan. Jadi kalau sudah jadi pelanggan kita, itu kita harus fleksibel. Lalu kesabaran. Dalam hal kesabaran ini adalah kita sabar di dalam melayani, kita sabar di dalam memberikan pelayanan. Kita sabar semuanya. Tapi jangan sampai memudarkan kesabaran pelanggan. Karena apa? Ketika memudarkan kesabaran pelanggan, yang terjadi adalah pelanggan tidak akan sabar. Pasti apa? Lari. Nah, ini lari. Maka biasanya mainkan kesabaran ini dengan apa? Biaya. Pasti lari-larinya ke biaya. Fleksibilitas dari mana? Biaya. Kesabaran di mana? Larinya biaya. Nah, supaya lebih bagus lagi harus proaktif. Proaktif di dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Jangan sampai kita memberikan pelayanan kepada pelanggan itu tidak memuas. Nah, setelah kita agree dengan pelanggan kita, maka berikutnya adalah yang kita lakukan deliver. Deliver itu adalah menyampaikan kepada pelanggan kita atas pelayanan yang kita berikan. Nah, pada saat kita mendeliver pelayanan kepada pelanggan kita ini, kita harus memperhatikan masalah ketepatan. Maka kita harus tepat waktu di dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan sesuai dengan apa yang kita janjikan. Ketika kita janji kepada pelanggan kita, misalkan 1 hari sampai, maka betul-betul 1 hari harus sampai. Kemudian ketika kita mendeliver pelayanan kepada pelanggan, maka yang harus diperhatikan adalah sikap. Sikap kita di dalam memberikan pelayanan ini harus betul-betul kita perhatikan. Jangan sampai setelah pelanggan agree, setuju menggunakan pelayanan kita, gara-gara sikap kita yang kurang baik, maka akhirnya kita di dalam memberikan pelayanan kepada konsumen mengecewakan. Yang ketiga adalah kebersihan. Maka ketika kita mendeliver kepada pelanggan kita harus menjaga kebersihan pada saat kita memberikan pelayanan kepada pelanggan. Yang terakhir adalah persepsi assure. Di sini adalah persepsi yang menumbuhkan suatu jaminan. Jaminan apa? Jaminan betul-betul pelayanan kita adalah pelayanan yang paling berkualitas. Nah, di sini perlu didukung yang pertama adalah akses. Maka kita harus membuka akses bagi pelanggan untuk mengakses semua yang kita jual kepada pelanggan dengan mudah. Jadi akses di sini misalkan kita memiliki tempat yang agak masuk dari jalan, kita harus memberikan kemudahan kepada pelanggan agar dia itu tidak kesulitan mengakses produk-produk kita. Misalkan dengan jasa pelayanan online
atau jasa servis antar dan sebagainya. Nah, di sini akses ini bisa memberikan pelayanan yang baik bagi konsumen kita. Kemudian, supaya konsumen yang sudah agree tadi merasa memperoleh jaminan atas pelayanan yang kita berikan, maka kita harus menggunakan user friendliness. Jadi kita harus merasa bersahabat, merasa berteman dengan pelanggan kita, sehingga pelanggan kita itu menjadi nyaman, aman atas pelayanan yang kita berikan, dan dia percaya atas pelayanan yang kita berikan. Lalu yang ketiga adalah di dalam menumbuhkan rasa bahwa konsumen itu merasa ada jaminan dari perusahaan kita, kita harus memberikan perhatian. Dalam bentuk perhatian di sini tidak hanya pada saat konsumen kita itu membeli, tetapi juga nanti pasca pembelian kita juga harus memperhatikan dengan baik. Jadi istilahnya ada suatu garansi atas produk atau jasa yang kita berikan kepada pelanggan kita. Baik, sekian dulu pertemuan pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan pada video yang akan datang. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.